Di tahun 2013 qadarullah semua uang tabungan saya hilang. Ratusan juta. Totalnya 400 juta sekian. Coba siapa yang tahu makna Islam gitu ya. Dan qadarullah ya, di antara ribuan orang yang ada, itu saya yang ditunjuk sama Ustadz Nuzul. Mas yang setengah katanya, coba Islam itu apa gitu. Terus kayak, ini gue nih beneran gitu. Di antara ribuan orang saya ditunjuk. Kenapa Fatih Indonesia ini ada gitu. Saya jarang sekali share ke orang-orang gimana sih awal mulanya saya mendirikan Fatih Indonesia. Kok tiba-tiba bisa kepikiran Fatih Indonesia gitu. Kenapa? Awalnya tuh saya tuh siapa? Nah, saya akan cerita ke teman-teman karena benar tadi yang dikatakan bahwa untuk mencapai satu posisi apapun nanti yang diciptakan teman-teman, semuanya perlu yang namanya proses. Dan kita sebagai manusia harus mensyukuri setiap proses yang sudah Allah kasih terhadap kita. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Saya lahir di Garut. Ada yang orang Garut di sini? Enggak ya? Tapi tahu Garut kan? Tahu ya. Kalau gatel di Garut, kalau ini Garut ya. Nah, saya lahir di Garut teman-teman, saya lahir dan besar sampai SMA saya di Garut. Orang tua saya juga di Garut. Orang tua saya ketika kecil sudah berpisah, jadi saya broken home dari saya kelas SD. Kemudian alhamdulillah di tahun 2009 saya lulus dari SMA dan masuk tanpa tes di IPB. Ada yang tahu IPB? Kita satu alma mater ya, sama Ustadz Fatih Karim juga dari IPB, Institut Passion Bogor. Gitu. Sunda banget Sunda ya. Passion ya, bukan fashion. Atau enggak Kepe. Institut fleksibel banget. Nah gitu kan, karena soalnya kalau dari IPB tuh fleksibel teman-teman, pakai P ya karena orang Sunda gitu. Saya lulus, saya masuk ke IPB tanpa tes alhamdulillah di tahun 2009. Di tahun 2005, lalu saya lulus tahun 2009 dari IPB. Ketika lulus, saya itu dulu teman-teman dari kecil hobinya itu di musisi. Saya hobinya nyanyi, gitu ya. Dangdut. Saya hobinya nyanyi, dangdut juga, benar. Oh, bener. Bener ada dangdut juga. Jadi saya dari kecil memang sering aktif ikut kompetisi dan lain-lain, dan cita-cita saya sebenarnya pengen dari IPBT Institut Penyanyi Bogor gitu. Oh iya. Pengen lulusnya tuh jadi musisi, jadi artis gitu ya. Jadi gimana caranya, pokoknya lulus dari IPB saya pengen jadi artis. Tapi takdir berkata lain, 2010 akhirnya jadi artis itu susah. Jadi saya bekerja di IPB lagi, Institut Perbankan Bogor. Itu kan makanya fleksibel kan IPB itu. Jadi saya tahun 2010 saya mulai berkarir sebagai karyawan bank, di mana pada saat itu dari ribuan pelamar yang dipilih cuma 20 orang untuk menjadi calon manajer di bank. Nah, saya terpilih salah satunya, kemudian saya berkarir di industri bank, saya nikmati prosesnya, saya banyak belajar, saya ketemu orang dan lain-lain. Cuma balik lagi, dulu itu ketika saya kerja di bank, Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu saya nyanyi gitu. Jadi full tuh Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu saya nyanyi. Tapi dipikir-pikir teman-teman, namanya juga masih anak muda ya. Ternyata honor nyanyi lebih gede daripada jadi gaji sebulan. Iya kan, gaji sebulan gitu. Padahal sebenarnya saya posisinya saat itu jadi asisten manajer di bank, posisinya udah ada gitu. Nah saya pikir ketika saya tuh masih umur 24-25, saya ngerasa bahwa kayaknya nih saya punya kesempatan bagus di industri musik, tapi kenapa enggak saya coba daripada penasaran, ya kan? Ketika masih muda saya penasaran, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk keluar
dari pekerjaan saya sebagai manajer bank. Terakhir, saya sudah menjadi manajer bank di usia 27 tahun. Kemudian saya keluar karena saya pikir gini teman-teman. Waktu itu saya punya nasabah lah ibaratnya ya, yang dekat dengan saya. Beliau bilang gini, Fahmi, ketika umur kamu masih di bawah 30 tahun, cari dan eksplor sebanyak-banyaknya apa yang kamu mau. Tapi ketika umur 30 tahun maksimal, kamu harus jadi expert di satu bidang. Jadi orang tuh udah tahu, lo kenal Fahmi nggak? Oh, Fahmi yang A. Karena apa? Karena kamu ahli di bidang tersebut. Makanya sebelum umur 30 tahun, carilah sebanyak mungkin pengalaman. Carilah sebanyak mungkin ilmu di luar sana yang harus kamu pegang. Itu nasihat dari salah satu orang terdekat saya. Pada saat itu usia saya 27 tahun, karir saya sudah bagus, gaji saya sudah 2 digit, karir menyanyi saya sudah bagus. Tapi kenapa saya memutuskan untuk keluar dari bank? Ya karena saya penasaran tadi. Akhirnya di 2013 saya keluar dari bank dan saya mulai lagi dari nol untuk berkarir di industri musik sebagai penyanyi gitu ya. Jadi saya waktu itu menyanyi dari panggung ke panggung, dari wedding ke wedding, dari kafe ke kafe, hotel ke hotel dan lain-lain sampai akhirnya ada kesempatan saya berkarir di industri musik. Saya jadi backing vokal. Saya jadi backing vokalnya Afgan, tahu Afgan kan? Saya jadi backing vokal Afgan, saya jadi backing vokalnya Marcel Siahaan, saya jadi backing vokalnya Semi Simorangkir. Pokoknya industri entertainment deh gitu. Jadi saya selangkah lebih maju untuk ada di industri musik. Tapi teman-teman seperti kita ketahui bahwa bukan berarti saya menyalahkan industri hiburan, artinya tidak semua juga, tapi kita tahu bahwa pergaulannya luar biasa, Masya Allah, subhanallah deh gitu. Hal-hal yang negatif tuh benar-benar ada di lingkungan itu gitu. Ya, tanpa saya menyalahkan industrinya ya, mungkin itu balik lagi ke orangnya gitu. Tapi jadi saya ngerasa kok ini agak kurang cocok ya gitu, agak kurang masuk dengan saya walaupun saya udah ada di industri ini gitu. Nah, ada satu kejadian di tahun 2014 akhir, qadarullah bapak ibu saya saat itu masuk rumah sakit, dua-duanya. Bapak ibu saya masuk rumah sakit. Pertama. Yang kedua, tabungan saya punya tabungan dong selama kerja di bank 4 tahun. Iya dong, double digit itu kan? Hah? Double digit. Double digit lah ya. Masih sendiri lagi kan? Itu, Saya punya tabungan, saya punya aset. Di umur 27 tahun saya udah punya 1 apartemen, udah punya 2 mobil. Ini bukan ria ya. Dan udah punya tabungan ratusan juta. Bukan ria tapi pamer itu ya? Ria tapi pamer ya. Bukan ria tapi pamer. Di tahun 2013 qadarullah semua uang tabungan saya hilang. Ratusan juta. Totalnya 400 juta sekian itu ditipu sama teman. Di tahun 2014. Di tahun 2014 yang sama di akhir tahun, dulu saya pacaran. Jangan ditiru ya. Saya punya pacar 9 tahun putus. Tapi yang penting pacarnya cewek lah ya. Cewek dong, mau saya cowok. Gak boleh pacarnya cowok. Nah, tapi jangan ditiru juga karena pacaran ya. Jangan ditiru juga karena pacaran. Saya punya pacar selingkuh. Putus. Jadi pada saat momen yang sama ya kebayang teman-teman, tabungan saya ratusan juta hilang, orang tua saya dirawat di rumah sakit dua-duanya, papa waktu itu stroke, mama waktu itu saya lupa ya, diabetes atau apa gitu. Terus pacar saya putus gitu. Itu momen yang menurut saya paling pada saat itu ya masih muda, momen yang menurut saya paling bawah banget lah. Saya ngerasa lagi diuji banget sama Allah pada saat itu gitu. Apa yang saya lakukan? Pertama-tama saya mundur dari industri musik. Oh, saya mundur. Saya mundur karena saya ngerasa pergaulannya udah tidak sehat. Saya ngerasa enggak deh gitu. Enggak apa-apa, yang penting saya udah coba.
udah nggak penasaran ada di industri itu. Lalu pada saat momen itu teman-teman bayangin, saya jual mobil, saya punya satu apartemen, tapi saya nggak punya duit. Saya makan itu aja pada saat itu beli warteg 15.000 saya bagi 3 buat makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi nggak ada orang yang tahu. Saya nggak nunjukin ke orang-orang. Saya biarin orang taunya Fahmi adalah orang yang keren dan wah udah sukses nih, udah jadi penyanyi nih dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang waktu itu kosong teman-teman. Saya ngerasa hampa aja gitu dalam hidup tuh, saya ngerasa hampa. Pada saat itu ada satu sahabat saya ngajakin datang ke kajian gitu, ngajakin datang ke kajian. Nah, saya nggak mau, Mi datang yuk gue kajian yuk gitu, nggak mau gue takut ntar di ini gitu, takut masuk aliran sesat dan lain-lain kayak gitu. Karena dulu saya mindsetnya kalau orang datang ke kajian nanti tuh kayak takut aja gitu. Iya, Kang. IPB kan. Kan anak musik kan Max ya kalau Iya nggak salah. dulu Anak Max ya. Iya. Saya udah Dulu waktu di kampus itu sama Max kan saya LDK-nya. LDK. Nah, itu musuh-musuhan tuh. Kita tuh kayak, iya benar-benar. Oh, Max musuhan Saya bener. tuh ngerasa kalau orang yang punten ya Anak gitu. rohis lah gitu, anak rohis orang banget. anak rohis dan lain-lain tuh kayak saya tuh nggak cocok gitu. Saya Islam gitu, tapi saya nggak cocok untuk datang ke kajian dan lain-lain karena saya takut takut di brainwash, takut di apa ya namanya ya, dipengaruhi gitu dan lain-lain gitu. Tapi si temen ini tuh maksa-maksa, ayo Mi ikut ini kajiannya di Al Azhar kok banyak kok dan lain-lain, ya udah deh ayo gitu. Pertama kali tuh teman-teman saya datang ke kajian yang gede pada saat itu. Saya ikut teman saya di Masjid Al Azhar Jakarta. Waktu itu ustadznya Ustadz Nuzul Zikri, kalau teman-teman tahu Ustadz Nuzul Zikri. Lembaganya YISC. Yang YIS itu. Bukan, yang ini Islamic bukan apa namanya kajian, saya lupa nama kajiannya. Pokoknya intinya banyak banget anak-anak muda di situ. Nah, ada 1.000 orangan lebih deh di situ di kajian itu perdana saya datang ke kajian. Ya udah saya datang aja tanpa beban, tanpa apa, duduk gitu sama teman saya berdua gitu. Nah tiba-tiba datanglah Ustadz Nuzul Zikri, terus beliau ceramah, cuma ada satu hal yang tiba-tiba beliau bilang gini, tahu nggak katanya teman-teman jamaah apa itu makna Islam gitu. Coba siapa yang tahu makna Islam gitu ya. Dan qadarullah ya, di antara ribuan orang yang ada, itu saya yang ditunjuk sama Ustadz Nuzul. Mas yang setengah katanya, coba Islam itu apa gitu. Terus kayak, ini gue nih beneran gitu. Di antara ribuan orang saya ditunjuk sama Ustadz Nuzul, dan saya ditanya makna Islam itu apa. Umur saya udah 27 tahun, saya agamanya Islam, tapi saya nggak tahu teman-teman, apa itu Islam. Yang saya tahu adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam kan gitu. 5 itu, tapi ternyata Masya Allah ya gitu. Memang caranya Allah untuk menegur hambanya itu ada aja gitu ya. Kayak Allah tuh sayang sama hambanya gitu. Saya bilang Islam itu selamat pada saat itu gitu. Ternyata salah teman-teman. Saya umur 27 tahun, saya nggak tahu makna Islam. Wah pertama saya malu sama orang-orang. Yang kedua saya malu sama diri saya sendiri. Yang ketiga saya malu sama Allah. Allah udah ngasih saya banyak hal, udah ngasih saya banyak kebahagiaan dan lain-lain. Tapi ternyata saya nggak tahu Islam itu apa. Ternyata saya baru tahu dari beliau kalau Islam itu adalah berserah. Makna Islam itu adalah berserah, sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat, udah terserah Allah aja mau kayak gimana. That Islam means. Itu adalah makna Islam yang sesungguhnya. Dari sana saya langsung tergetar hatinya, saya ngerasa kayak, aduh ya Allah kok ini banget ya gitu loh. Selama ini saya memandang buruk tentang kajian dan lain-lain, tapi di momen kajian saya malah mendapatkan satu momen yang saya tidak akan pernah lupakan seumur hidup gitu. Sepulang dari situ saya alhamdulillah bertemu kesempatan ngobrol beberapa menit dengan Ustadz Nuzul Zikri. Saya cerita sedikit kalau manusia ada dalam satu masalah apa yang harus dilakukan oleh manusia tersebut. Tahu apa yang dikatakan Ustadz Nuzul Zikri?
Jawabannya ada dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, gimana hubungan kamu sama Al-Quran? Teman-teman bisa tebak lah, saya aja sama kajian memandangnya negatif, apalagi sama Al-Quran. Ya saya Islam, saya bisa ngaji, tapi ya untuk ngaji sehari-hari saya nggak pernah gitu. Wah, dari situ saya dapat pelajaran lagi, hubungannya sama Al-Quran gimana ya, saya cari tahu. Saya penasaran, saya tanya ke orang-orang yang sudah hijrah gitu ya, gitu dan sudah belajar agama Islam lebih dulu, dan beliau berkata, iya Mi, pokoknya kalau ada apa-apa, cari aja jawabannya di Al-Quran, semua jawabannya ada kok, gitu. Itu ya. Terus gimana caranya biar kita tuh dapat jawaban dari Al-Quran dan ini jawabannya? Makanya sering-sering ngaji di Al-Quran. Oke. Tapi satu hal Mimi, gue mau challenge lo misalnya kayak gitu. Ngajinya kalau bisa jam 3:30 pagi lo udah di masjid. Udah di masjid terus sholat tahajud sambil nunggu subuh lo ngaji. Wah, jawabannya bakal cepet tuh. Gitu teman-teman. Ya kita kan sebagai anak yang baru belajar Islam, baru tertarik banget sama Islam, ibaratnya ikutin aja gitu apa kata teman-teman dan apa kata Ustadz. Saya coba jam 3:30 pagi, saya udah bangun, udah ke masjid gitu ya, udah ngaji dan lain-lain gitu. Tapi nyari jawaban dalam Al-Quran gitu, tapi nggak ada jawabannya, mana sih ini jawabannya gitu, kok nggak ada sama sekali gitu. Jadi ini tuh harusnya kayak gimana ya Allah gitu, kok saya tuh nggak ini, sedangkan kondisi saya udah makin sulit, ibu saya juga kondisinya makin parah gitu, saya harus kayak gimana ini gitu. Nah satu momen mungkin karena saya stres, karena saya capek, saya ingat banget itu di masjid di Kalibata City saat itu, saya duduk jam 3:30 pagi, saya capek, terus saya nangis, bener-bener pengen nangis aja, nangis kayak anak kecil tuh, nggak nangis kayak gitu, ya Allah aku tuh capek banget, kayak gitu-gitu. Jadi nangis yang merengek, yang bener-bener udah dong gitu, aku tuh capek banget. Udah gak kuat ya? Udah gak kuat. Gak kuat lagi, udah. Allah maunya apa, aku udah capek banget, Allah maunya apa, udah dong gitu, udah gitu, cari jalan pintas, cari jalan keluarnya dong gitu. Nah pada saat itu udah nangis, sesenggukan, udah lega, sambil nunggu adzan subuh, tiba-tiba saya random buka Al-Quran, bener-bener random, kebuka Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat 31. Artinya, saya langsung artinya ya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31. Dari situ saya langsung ngerasa kayak tek gitu. Aha momennya. Aha momennya gitu. Wah ini momen ayat Al-Quran ini tuh kayak tiba-tiba saya merinding dengar baca Al-Quran itu. Pertama gini, yang saya merinding yang pertama adalah janganlah kamu berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Saya jadi sadar teman-teman, selama ini saya berlebih-lebihan banget terhadap dunia. Saya kerja mati-matian untuk ngumpulin harta dan lain-lain. Saya pokoknya sama dunia tuh benar-benar berlebih-lebihan. Saya benar-benar ngerasa hidup saya tuh pokoknya anak muda harus sukses, harus punya uang banyak, dengan uang bisa beli segalanya. Tapi ternyata ketika kita mencintai uang, Allah akan menguji dengan apa yang kita cintai, bener ya? Gitu. Allah ketika akhirnya menguji ini, uang yang saya cari-cari selama bertahun-tahun dengan keringat dan lain-lain hilang. Allah bisa muterin kayak gitu aja. Itu yang saya pertama yang belajar. Yang kedua teman-teman, ternyata kalau mau ketemu Allah, kalau mau sholat di masjid, pakailah pakaian yang bagus. Bagus gak harus baru, tapi minimal pakaian yang rapih, yang sopan. Tahu apa yang saya pakai saat itu? Saya pakai training, saya pakai kaos, pakai celana, pakai baju celana training, pakai jaket yang kayak buat orang olahraga dan kayak bajunya juga udah lusuh dan kayak saya ngerasa ya Allah, iya ya gitu, saya selama ini sholat gak pernah memperhatikan itu gitu. Kalau kita mau ketemu orang penting, mau ketemu bos, mau ketemu siapa, mau manggung, mau apa, kita pakaiannya harus bagus. Tapi ini mau sholat kita pakaian ala kadarnya gitu. Dan saya cek, saya gak punya ternyata baju-baju bagus untuk sholat. Itu saya gak punya baju bagus untuk sholat.
Nah di situ saya ngeliat ke orang-orang sama juga teman-teman, ternyata mereka pada pakai kaos, pada pakai, ya ada beberapa yang pakai gamis, pakai ini, tapi sedikit gitu. Artinya apa? Oh berarti mungkin baju koko atau baju buat sholat itu tuh belum banyak. Karena saya sendiri tuh belum punya gitu. Itu yang menjadi titik awal Fatih Indonesia ada. Saya pulang ke rumah, saya pulang ke apartemen saat itu 2014 akhir. Saya pulang ke apartemen saat itu mungkin karena saya juga capek, stres, habis nangis sesenggukan dan lain-lain, saya demam. Saya bed rest. Nah lagi bed rest itu saya iseng-iseng gambar baju gitu. Padahal saya nggak pernah sebelumnya, benar-benar nggak pernah. Saya iseng-iseng gambar sambil nunggu. Saya posting waktu itu di Pet. Tahu Pet nggak teman-teman? Yeah. Dulu ada sosial media namanya Pet yang temennya itu cuma 150 orang aja, cuma teman-teman deket kita aja gitu. Saya posting di Pet, terus teman-teman semua pada komen, "Mi, lo bisa gambar ya, gambar lo bagus banget, bla bla bla." Padahal saya sebelumnya tidak pernah sama sekali ngegambar baju gitu. Nah, wah iya ya gitu. Terus kayak pas saya lihat, ya bagus juga ya gambar gue gitu. Kok gue bisa gambar ya gitu. Nah, terus pada saat itu lagi bed rest, momen bed rest yang kedua, saya mimpi teman-teman. Saya mimpi lagi jalan di fashion show, tapi saya bukan model ya. Saya lagi jalan di fashion show gitu, saya lagi ada fashion show gede, saya lagi jalan, kucuk-kucuk jalan, saya ngeliat ibu saya di bawah sambil nangis gitu. Wah, ada tanda apa nih gitu, kok saya dapat mimpi itu gitu. Nah dari sana mungkin saya berpikir bahwa oh kayaknya nih memang udah petunjuk Allah untuk saya bikin baju muslim gitu. Terus saya coba riset 2015 awal, saya coba pergi ke Tanah Abang, pergi ke Tamrin City, ngeliat ngebaju-baju muslim dan lain-lain, ternyata memang belum banyak pada saat itu 2015, artinya 7 tahun yang lalu. Karena saya pengen totalitas dalam berbisnis, saya pengen memulai segalanya dari nol, kalau tadi teman-teman ngeliat ya gitu, pengen benar-benar totalitas. Akhirnya di tahun 2015 awal bulan Januari Februari saya magang teman-teman di tukang jahit di Majestic. Saya jadi asistennya tukang jahit. Saya belajar ngukur, belajar bikin pola, belajar ini yang kata orang-orang, aduh kebayang gak sih dari manajer bank, tiba-tiba lo jadi asisten tukang jahit di Majestic, ngangkut-ngangkut kain dan sebagainya. Sampai orang tua tuh bilang kayak, orang tua alhamdulillah udah sembuh. Orang tua bilang kayak, aduh ngapain sih gitu. Kenapa gak balik lagi sih kerja di bank dan lain-lain. Saya dapat tawaran, kerja kembali di salah satu bank dengan tawaran gaji yang 2 digit lagi. Tapi saya pikir saya sudah cukup deh dengan riba dan duniawi industri perbankan ini. Mungkin kemarin Allah ngilangin uang saya ya karena mungkin uangnya gak berkah. Kita gak pernah tahu ya kalau yang namanya riba tuh Allah tuh langsung nunjukin saking Allah sayangnya sama saya gitu. Dia dicuci hasil apa yang saya lakukan waktu saya kerja di bank gitu. Saya gak mau deh waktu saat itu untuk kerja lagi di bank, gak apa-apa saya kayak gini aja. Terus kemudian alhamdulillah saya bikin tuh yang namanya business plan, saya belajar dari YouTube kalau mau memulai bisnis seperti apa. Saya gak ada pengalaman sama sekali untuk bikin bisnis. Tadi Januari, bulan Juni, alhamdulillah 2015 Fatih Indonesia launching, rilis pertama kali. Fatih Indonesia saya ambil dari namanya dari Al-Fatihah yang artinya pembuka. Harapannya Fatih ini bisa jadi pembuka, bisa menjadi pembuka jalan rezeki, pembuka jalan buat banyak orang untuk mendapatkan rezeki dan lain-lain. Itu namanya Fatih. Indonesia sendiri karena saya memakai sentuhan batik Indonesia, akhirnya ya namanya Fatih Indonesia gitu.